Pada transfer pada membran ada dua jenis, ada pasif ada aktif. Pasif ada osmosis, difusi dipermudah, aktif ada pompa ion, endositosis, eksositosis. Molekul itu cenderung menempati ruang secara merata. Ciri dari aktif dan pasif, kalau aktif pakai ATP, pasif enggak. Terus aktif itu melawan gradien konsentrasi, pasif searah, dan juga pasif itu terjadinya secara spontan. Istilah yang penting, hipertonik itu tuh konsentrasi zat larutnya tinggi, hipotonik konsentrasi zat larutnya rendah, dan isotonik itu sama dibanding zat lain. Yang pasif itu ada 3 kan tadi, osmosis, difusi, dan juga difusi dipermudah. Di osmosis, dia itu tuh perpindahan air dari hipotonik ke hipertonik. Intinya osmosis ingat air dari yang kaya air atau kaya zat pelarut tadi ke yang miskin zat pelarut. Terus difusi itu perpindahan zat larut dari hipertonik ke hipotonik. Karena dia kaya zat larut ngasih ke yang miskin zat larut. Contoh dari difusi itu tuh pertukaran O2 dan CO2. Difusi dipermudah itu biasanya gas. Kalau udah cairan dan juga padat, itu biasa nanti masuknya ke difusi dipermudah. Difusi itu tuh ya ini, jadi kayak kita menghirup udara, itu kan ada oksigen dan juga CO2 di alveolus. Nah, darah itu mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh, jadi oksigennya sedikit. Dia membawa CO2 sisa respirasi sel, otomatis CO2-nya itu kan hipertonik dibandingkan alveolus. Makanya CO2-nya ngasih ke alveolus yang miskin CO2. Sedangkan alveolus itu kan oksigennya lebih banyak, makanya dia ngasih ke darah. Terus ada difusi terbantu, dipermudah atau terfasilitasi sama aja, yaitu difusi dengan perantara protein pembawa integral atau protein transport. Dengan syarat zat larut tuh bukan gas, karena kalau gas ya anggar masuk aja. Contohnya transfer ion Na dan Cl. Protein transfer tuh jenisnya ada 2 aja lah, aquaporin ini nggak dibahas. Ada channel protein atau protein kanal dan juga carrier protein atau protein pembawa. Ini protein pembawa tuh ini, protein saluran tuh ini. Saluran hidrofilik sebagai terowongan, nah gitu. Terus protein pembawa atau kotranspor itu sistem kerjanya jadi molekul masuk ada reseptornya. Terus dia itu tuh bakal berubah bentuk, terus masukin molekulnya ke dalam sel. Ke dalam gitu. Fungsinya untuk memasukkan molekul yang searah gradien konsentrasi gitu. Ini nggak penting. Terus hipertonik itu tuh sel kehilangan air sehingga mengkerut dan mati, grenasi. Itu kalau di hewan. Di hewan. Kalau di tumbuhan itu tuh nanti namanya plasmolisis. Kalau di hipotonik, sel dimasuki banyak air sehingga bisa meletus. Karena kan membran ya. Membran itu tuh gampang pecah, bisa pecah. Makanya lisis. Kalau di tumbuhan tuh nanti namanya turgid. Ada osmoregulasi, yaitu kontrol keseimbangan air. Contohnya paramecium. Paramecium itu tuh hidup di kolam air yang sangat hipotonik. Membrannya tuh sangat kurang permeabel sehingga memperlambat. Nah, tapi karena tetap air bakal masuk, jadi dia punya namanya vakula kontraktil. Ini salah satu organela tadi yang fungsinya untuk mengatur tekanan osmotik. Cara kerja itu jadi air yang masuk dipompa keluar lagi, makanya namanya kontraktil. Jadi vakulanya dia berkontraksi untuk mengeluarkan air. Gitu. Terus yang aktif itu tuh dari konsentrasi rendah ke tinggi. Terus butuh energi dan lain-lain. Contohnya itu tuh pompa ion kalium natrium. Ya gitu. Jenis-jenis transport aktif itu tuh ada pompa ion, eksositosis, endositosis. Endositosis jadi dibagi jadi 2, fagositosis untuk yang padat dan juga pinositosis untuk yang cair. Pompa ion itu tuh gini. Jadi ini siklusnya pertama 3 ion natrium masuk ke protein kotranspor, merangsang ATP untuk datang dan terfosforilasi. ATP jadi ADP. Fosforilasi itu tuh protein jadi terbuka dan alirannya itu memicu natriumnya 3 ini tadi untuk keluar. Terus dari itu protein kotranspornya kan kosong. Ada 2 kalium masuk.
untuk nempel. Terus memicu fosfat yang awalnya nempel ini untuk lepas. Nah, setelah lepas itu proteinnya balik arah lagi, berubah bentuk lagi, sehingga memasukkan kalium ke dalam. Terus siklusnya diulang lagi. Gitu. Jadi natrium yang keluar itu 3, kalium yang masuk itu 2. Dan sesuai siklus ya. Jadi kayak misal kalau siklusnya terjadi 2 kali, ya natriumnya yang keluar ada 6, kaliumnya yang masuk ada 4. Endositosis itu masukin zat dari luar ke dalam sel dengan cara membuat vesikel. Ya gitu. Fagositosis zat padat. Terus pinositosis itu tuh memasukkan cairan. Eksoditosis itu keluarin zat. Ya ini tuh masuk berarti dia tuh endo, keluar tuh ekso. Terus masuk ke ciri-ciri reproduksi sel: amitosis, mitosis, dan juga meiosis. Ya, jadi ada 3 jenis. Amitosis itu pembelahan secara langsung, yang tak langsung itu ada mitosis dan juga meiosis. Gitu. Kita bahas satu-satu. Jadi jenis sel multiseluler itu tuh ada 2, ada somatik dan juga gamet. Somatik itu tubuh, semua sel kecuali sel gamet itu tuh sel somatik. Gamet itu tuh ovum dan juga sperma. Intinya sel kelamin lah. Mitosis itu terjadi pada sel somatik, sifatnya sama dengan induk dan anaknya tuh nanti diploid juga. Kalau meiosis itu tuh nanti hasilnya haploid. Gitu. Uniseluler itu tuh pembelahan dirinya amitosis atau pembelahan biner, sama aja. Menghasilkan sel anak yang identik. Amitosis adalah pembelahan sel secara langsung atau spontan tanpa lewat tahapan pembelahan sel. Terjadi pada prokariotik seperti bakteri. Proses-prosesnya pertama, DNA ini bakal terreplikasi. Dan juga selnya ini bakal elongasi. Jadi dari pendek jadi panjang, elongasi, memanjang gitu kan. Terus dinding sel dan juga membran mulai membelah. Terus terbentuk septum. Septum itu tuh sekat. Sehingga DNA-nya udah mulai terpisah. Terus sel terpisah jadi 2. Udah mitosis gitu doang. Kalau yang pembelahan tidak langsung itu ada siklus. Siklusnya tuh ada interfase dan juga baru pembelahan. Interfase itu ada G1, S dan juga G2. Gitu. Kita bahas dulu satu-satu. Interfase adalah fase persiapan untuk mitosis. Ada 3 subfase, ada G1 atau pertumbuhan primer. Jadi sel itu tumbuh membesar. Sintesis itu tuh khusus untuk replikasi DNA. Terus G2 itu tuh pertumbuhan lagi dan terbentuk organel sehingga sel siap membelah. Jadi kayak misal mitokondrianya awalnya 1 jadi 2 gitu untuk membelah biar duplikat gitu. Akhir interfase itu tuh kromatin udah terduplikat dan sentrosom udah ada 1 pasang. Gitu. Terus ini istilah penting juga, kromatin itu tuh benang-benang, jadi bentuknya kayak random gitu. Kromosom tuh yang bentuknya X, kromatid tuh setengahnya kromosom, jadi bentuknya ya mirip V gitu. Profase itu tuh terjadi dengan benang kromatin terkondensasi jadi kromosom. Terus kromosomnya udah terduplikasi kan. Terus nukleolus menghilang, terus sentriom membelah dan bergerak ke arah kutub berlawanan, terbentuk benang spindel dan benang spindelnya itu mengikat sentromer. Ini ya tengah ini tuh namanya sentromer dari kromosom. Terus metafase itu benang spindel menjejerkan kromosom bagian sentromernya di ekuator. Anafase itu benang spindel memendek, kromosom jadi 2 kromatid. Jadi intinya pembelahan. Setiap benang spindel memegang 1 kromatid menuju kutub yang berlawanan. Terakhir ada telofase itu mulai terbentuk membran inti, terus kromatid jadi kromatin dan terbentuk nukleolus lagi. Sitoplasma menebal dan terjadi sitokinesis, yaitu pelekukan membran ke dalam sehingga sel terbagi menjadi 2. Kalau di tumbuhan karena dinding sel kaku, jadi dia kan nggak bisa melekuk ke dalam. Di tengah sel akan terbentuk namanya sel plate, sehingga yang berkembang menjadi dinding sel baru. Ya gitu. Siklusnya ada prometa anafase atau disingkat PMAT. Terus yang meiosis itu tuh tujuannya mengurangi jumlah kromosom pada sel anak sehingga jadi haploid. Pembelahan reduktif namanya lainnya ya. Kenapa harus haploid? Karena nanti kan kelamin itu kan bakal ketemu dari 2 individu ya, sperma sama ovum. Jadi kalau setengah-setengah jadinya 1 kan pas. Terus terjadinya di gamet menghasilkan 4 sel gamet yang haploid dan berbeda sifat.
prosesnya tuh ada meiosis 1 dan meiosis 2, meiosis 1 PMAT1, meiosis 2 PMAT2. Gitu. Profase 1 itu tuh pertama ada namanya sinapsis. Sinapsis itu tuh kromosom-kromosom yang homolog itu tuh nempel. Kromosom homolog tuh kromosom yang memiliki nomor yang sama. Jadi dari sinapsis itu terbentuk tetrat atau kayak 4 nempel gitu. Kromosom itu kan ada gennya. Terus ada proses crossing over. Crossing over tuh tetratnya bertukar informasi genetik secara random. Terus membran nukleusnya menghilang, sentriol bergerak arah kutub berlawanan, terjadi benang spindel, sama kayak profase yang mitosis. Yang unik dari meiosis itu tuh ada di profase 1, terus ada di anafase 1, profase 2. Kalau yang di sini kan ada tiga yang intinya, sinapsis, tetrat, dan juga crossing over. M1 ya terjadi penjajaran di ekuator. Anafase 1, kromosom yang homolog dipisahkan. Jadi kalau anafase biasa itu kan jadi kromatid. Kalau ini kromosom yang homolog dipisahkan. Tetrat jadi satu kromosom aja sehingga jadi haploid. Terus telofase 1 yang misah kayak biasa. Profase 2, DNA tidak terreplikasi lagi. Jadi ya udah nggak ada proses duplikasi DNA lagi, itu udah nggak ada. Terus sama-sama terus telofase 2 membran dibalik, terjadi 4 sel anakan haploid yang beda-beda gennya. Ini tahapan-tahapannya buat meiosis. Gitu.